Halo teman-teman, kali ini ceritanya berjudul Petaka karena ingin menjual tanah warisan. Cerita ini ditulis oleh cerita pengalaman mistis. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga ya. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Ini merupakan salah satu kisah nyata pada tahun 2017. Tepatnya sebuah kejadian yang memang pada waktu itu tergolong berat bagi keluarga saya. Hal yang bisa saya ingatkan adalah mengambil sisi positif dari cerita saya dan berpikir kembali dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Karena korban tidak hanya untuk siapa yang kita incar, namun semua orang yang terlibat pun terkena imbasnya. Semua bermula pada awal tahun 2017. Pada saat itu keluarga saya memiliki sebuah aset tanah peninggalan dari kakek saya, tepatnya di daerah Jawa Barat. Untuk daerah tidak bisa saya ceritakan. Tanah itu sebelumnya dikelola untuk peternakan ayam pada awal tahun 2000-an, yang kemudian ditutup dan keadaannya terbengkalai. Sebuah tragedi itu pun bermula ketika keluarga besar saya menginginkan untuk menjual tanah tersebut. Pada awalnya kita semua sudah deal dalam menjual tanah tersebut. Namun ibu saya memiliki firasat yang cukup dalam bahwasanya hal tersebut bisa menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Tanah yang akan dijual itu dijaga oleh 2 orang penjaga dengan nama Kang Yono. Dia yang menjaga tanah tersebut. Dimulai ketika tanah tersebut terbengkalai. Ketika bapak saya menginformasikan bahwasanya tanah tersebut akan dijual, Manggono pun sempat tidak setuju dikarenakan tanah tersebut mungkin saja masih bisa dialihkan menjadi peternakan ayam kembali. Namun dikarenakan keluarga besar sudah sepakat, akhirnya tanah tersebut akan dijual. Mang Yono pun yang setelah mendengar hal tersebut seketika memegang sebuah balok kayu yang menjadi bekas dari kandang ayam tersebut. Sekaligus dia seperti mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui. Apapun yang dilakukan Mang Yono dilihat oleh salah satu penjaga lainnya namanya Kang Supri. Kang Supri pun sembari kebingungan menganggap Kang Yono itu sedang stres dikarenakan ekonomi keluarganya yang menuntut Kang Yono untuk bekerja ekstra dikarenakan untuk membiayai pendidikan anaknya. Kang Supri pun mendekati Kang Yono sembari berkata, "Kalau hidup itu dibawa mudah aja." Kang Yono pun kesal, lalu dia mengebrak balok yang ia pegang dan menghancurkannya menjadi 2 bagian. Kang Supri yang melihat pun hanya berpikir Kang Yono memang lagi pusing. Kang Yono pun meninggalkan Kang Supri menuju rumahnya. Kang Supri yang melihat pun merasa keheranan sembari dia melihat potongan balok kayu tersebut dengan keadaan yang cukup keheranan dikarenakan yang dipatahkan baloknya oleh Kang Yono ukurannya cukup besar, tidak kecil. Kang Supri pun berpikir kalau Kang Yono dulunya adalah jawara yang mempunyai ilmu tenaga dalam. Surat-surat pun diurus oleh keluarga untuk mempersiapkan penjualan tanah tersebut, yang dimana surat tersebut dikerjakan selama 2 hari. Setelah surat tersebut selesai, hanya tinggal mencari pembelinya saja. Pada waktu dimana kita mencari pembeli, ada SMS masuk ke HP bapak saya. Pesan tersebut tertulis, tanah tersebut sudah dijaga. Seketika bapakku keheranan dikarenakan nomor yang tertera tidak ada di kontak HP bapak saya. Hal itu dikarenakan setelah pesan tersebut dibaca bapak, saya mengira itu Kang Yono. Namun nomor yang tertera bukan berasal dari nomor telepon Kang Yono. Bapakku pun langsung menghubungi Kang Yono untuk meminta penjelasan. Kang Yono pun tidak tahu menahu siapa yang mengirimkan pesan tersebut.
Dikarenakan bapak saya juga tidak ingin ambil pusing, pada akhirnya hal tersebut tidak dijadikan masalah. Namun pada malam harinya ibu saya bermimpi kalau adik saya seperti sedang dicekoki sebuah bambu besar lewat mulutnya oleh sebuah sosok tinggi dengan taring besar, lidah panjang dan tanduk besar yang hampir mirip tanduk rusa. Ibu saya pun teriak dan bangun di samping bapak saya waktu itu, lalu menceritakan apa yang dia lihat. Bapak saya pun waktu itu menganggap hal itu hanya mimpi buruk. Namun saya yang berada di lantai 2 pun terbangun dikarenakan saking kerasnya teriakan ibu saya waktu itu. Singkat cerita, bapak saya baru saja mendapatkan pembeli tanah yang dijual. Pembeli tersebut berasal dari sebuah PT yang cukup dikenal oleh banyak orang. Namun ketika diperlihatkan tanah yang ingin dijual, salah satu orang dari PT tersebut melihat sebuah sosok yang hampir sama dengan sosok yang ibu saya lihat di mimpinya. Setelah berbincang cukup lama tentang pembelian tanah tersebut, pada akhirnya orang dari PT tersebut pun pulang menggunakan mobil. Di tengah perjalanan terdapat truk yang menabrak mobil tersebut, dan hal itu membuat salah satu dari orang PT tersebut meninggal dunia. Dengan kejadian tersebut, transaksi pun dibatalkan. Bapak saya yang mengetahui hal tersebut segera mencari tahu kejadian tersebut dan mencari tahu beberapa kejadian yang memang menurut dia cukup janggal. Bapak saya pun mendatangi tanah yang ingin dijual dan mengajak seorang ustadz ke sana untuk didoakan tanahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika selesai membacakan doa, bapak saya mengambil segenggam tanah tersebut dan meletakkannya dalam kresek. Bapak saya pun balik ke rumah dengan membawa kresek tersebut. Sesampainya di rumah, bapak saya mendengar info bahwasanya anak dari ustadz tersebut tersiram air panas yang mengakibatkan sekujur tubuhnya melepuh, yang dimana akibat dari hal tersebut anak dari ustadz tersebut pun harus dilarikan ke rumah sakit. Bapak saya yang mendengar kejadian tersebut sesegera mungkin melihat kondisi anak ustadz tersebut dan melihat bekas luka akibat tersiram air panas. Namun ada hal yang buat janggal, yakni luka akibat tersiram air panas tidak terlihat seperti disiram air panas, namun lebih ke luka bakar yang cukup parah di daerah punggung. Bapak saya pun meminta maaf kalau kejadian yang menimpa anak ustadz tersebut dikarenakan kejadian di siang hari ketika ustadz dan bapak saya mendoakan tanah yang akan dijual. Ustadz tersebut pun tidak mempersalahkan masalah tersebut. Bagi ustadz, apa yang dialami anaknya hanya murni kecelakaan biasa. Bapak saya pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bapak saya melaksanakan sholat tahajud pada jam 2. Terdapat saya yang melihat bapak saya waktu itu sedang melaksanakan sholat dengan tanah yang berada di depannya. Maksudnya tanah yang dimasukkan ke dalam kresek. Saya yang waktu itu sedang mengambil air, duduk di tangga melihat ayah saya sedang berzikir. Saya hanya melihat sembari bermain HP. Namun tidak berapa lama bapak saya berbicara sendiri. Awalnya mengira kalau memang sedang berbicara sendiri, namun lama-kelamaan terdengar suara orang lain di ruangan. Bapak saya sholat tersebut suaranya cukup berat dan terdengar serak. Saya yang ingin menghampiri bapakku, namun disuruh balik tidur oleh bapak. Saya pun mendengarkan lalu balik ke tempat tidur saya. Dalam sudut pandang bapak saya pada waktu itu bertemu dengan sosok yang menghampiri ibu saya dan sosok yang dilihat oleh salah satu orang dari PT tersebut. Sosok tersebut pun berkata bahwasanya tempat saya mencari makan dan tinggal itu ada di sana. Jadi jangan usik apa yang saya miliki. Seperti itu. Namun bapak saya pun segera mengusir sosok tersebut dari pandangannya.
Pagi hari tiba. Setelah bapak saya melaksanakan sholat tahajud, bapak saya pun tidak bisa berdiri dikarenakan pinggangnya yang sangat sakit, sehingga bapak saya pun tidak bisa berjalan. Pada saat itu sudah sempat dibawa ke tukang pijat, namun tidak sembuh-sembuh. Yang pada akhirnya kita datanglah ke tempat pijat, yang ketika orang tersebut memijat bagian tubuh yang dirasa nyeri oleh ayah saya, merasa seperti ada yang memegang tangannya. Tukang urut itu pun berkata kalau apa yang dialami oleh bapak saya bukan hanyalah seperti rasa nyeri biasa, namun yang bisa menyembuhkannya itu hanya sering-sering dipakai untuk beribadah, kata tukang urut tersebut. Akhirnya dalam waktu seminggu bapak saya berdiam di rumah karena rasa sakit yang diterima dari nyeri pinggang tersebut makin menjadi. Pada waktu tersebut adik saya sedang melaksanakan studi tour dari sekolahnya. Ketika di studi tour tersebut ada momen yang sangat-sangat tidak mengenakan, yang dimana pada waktu itu adik saya bermain dengan kelima temannya, lalu menuju sebuah lubang pembuangan sampah. Ketika sedang bermain, adik saya seperti mendengar bisikan namun tidak ia hiraukan. Adik saya dan kelima temannya pun bermain sampai salah satu dari temannya terlihat emosi dan menyerang adik saya, memukul wajahnya. Dan ketika dileraikan oleh 4 orang lainnya, 4 orang tersebut pun kejang-kejang, sama halnya dengan teman yang memukul wajah adik saya. Mereka pun kejang-kejang sembari berteriak, lalu datanglah guru yang segera menolongnya. Diketahui kelima teman adik saya pada waktu itu sedang kesurupan, yang dimana guru saya langsung meruqyah kelima teman adik saya. Adik saya yang shock pun langsung diajak pulang duluan oleh ibu saya, dan sesampainya di rumah, adik saya menceritakan apa yang dialami kepada saya, dan saya pun menanggapi hal tersebut dengan lelucon. Di waktu malam hari, adik saya yang tidur bersama saya di lantai 2 ingin mengambil bajunya dia di jemuran. Namun ia melihat hal lain. Dia melihat sosok yang cukup besar berada di ruang jemuran, dan dia langsung berlari ketakutan melihat sosok tersebut. Ia pun langsung berlalu menuju bapak saya. Saya pun yang melihat seketika mengambil tongkat. Keadaan di rumah pada saat itu cukup ramai, sehingga membuat nyali saya pun sedikit berani. Ketika saya memasuki ruangan tersebut, isinya kosong, tidak ada siapa-siapa. 2 minggu pun berlalu, bapak saya pun sudah sehat. Di sisi lain, tidak ada kejadian aneh di rumah saya selama 2 minggu tersebut. Namun hal itu berubah ketika adik saya memakan buah apel. Ketika adik saya memakan apel, dia merasakan sakit di perut. Rasa sakit tersebut tidak tertahankan. Bapak saya yang saat itu berada di tanah yang ingin dijual, sembari mengobrol dengan Kang Yono dan Supri, segera pulang ke rumah untuk membawa adik saya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, di sana tertera bahwasanya adik saya mengalami penyakit berupa perlengketan di usus, yang dimana hasil tersebut dibuktikan dari hasil ronsen. Bapak saya yang melihat merasa kebingungan ketika melihat hasil ronsen. Dari hasil ronsen tersebut, bapak saya lebih melihat kalau ada yang mengganjal di dalam ususnya, namun tidak bisa dipastikan apa itu. Setelah dari rumah sakit, bapak saya pun segera menuju ke tanah yang ingin dijual, dikarenakan terdapat pembeli yang ingin menegosiasi. Selama proses negosiasi tersebut, semuanya berjalan lancar. Namun setelah pembeli tersebut pulang, bapak saya mencoba untuk berkeliling ke tanah tersebut, dan terlihat ada tanaman bambu yang cukup besar. Bapak saya pun bingung bahwasanya tidak ada yang menanam bambu akhir-akhir ini. Akhirnya bapak saya bertanya dengan Kang Yono. Kang Yono pun menjelaskan kalau ada beberapa orang dari desa
mencoba menanam bambu di daerah ini. Bapak saya pun tidak mempermasalahkan hal tersebut selama belum menjadi hak milik resmi dari pembeli. Namun ketika didekati, bapak saya merasakan hal yang tidak familiar, yang ternyata bapak saya menyadari kalau sesuatu yang mengganjal di usus adik saya itu adalah bambu, sama yang dilihat oleh bapak saya. Bapak saya pun marah seketika dan mencoba bertanya kepada Kang Supri, siapa yang menanam bambu ini? Kang Supri yang kebingungan dikarenakan bapak saya yang marah, langsung menjawab kalau yang menanam adalah orang-orang dari Mang Yono. Bapak saya pun segera menemui Kang Yono. Kang Yono pun membantah hal tersebut. Bapak saya tetap tidak ingin menyalahkan orang lain, sehingga meninggalkan Kang Yono. 3 hari kemudian ketika bapak saya datang kembali, terlihat ada bendera kuning di rumah Kang Yono. Keluarga pun menjelaskan kalau Kang Yono terkena penyakit jantung dan meninggal. Seketika bapak saya langsung mencurigai Kang Supri. Kang Supri pun mendatangi bapak saya sembari berkata kalau mau ketemu sama biang keroknya nanti malam, Pak. Bapak saya pun di malam harinya menemui Kang Supri. Terlihat segerombolan orang bawa parang dan senjata tajam, dan yang lainnya menghadang bapak saya dan Kang Supri. Mereka pun bilang kalau tanah itu tidak boleh dijual. Seketika bapak saya mencoba menengahi semuanya dan membawa polisi juga untuk berjaga-jaga. Dikarenakan bagian dalam penengahannya saya tidak diceritakan lengkap oleh bapak saya, jadi mohon maaf. Singkat cerita, masalah pun selesai. Diketahui salah satu orang yang menolak tanah tersebut adalah salah satu kerabat dari Kang Yono. Alasan Kang Yono meninggal pun juga dikarenakan Kang Yono ingin melapor kepada bapak saya pada waktu itu, sehingga kerabatnya mengguna-guna Kang Yono sehingga membuat ia meninggal. Begitupun dengan anak Ustadz dan salah satu orang dari PT tersebut. Namun ia berkata kalau soal adik saya, dia tidak tahu menau. Di sisi lain adik saya pun sakitnya bertambah parah. Rumah sakit yang menaungi pun sudah tidak sanggup sehingga dialihkan ke rumah sakit lainnya. Namun karena saking kuatnya rasa sakit yang diterima adik saya, membuat ibu saya membatin dan memberikannya air doa. Seketika rasa sakitnya hilang dan adik saya sembuh total. 1 bulan berlalu, semua masalah pun beres. Kerabat dari Kang Yono pun tidak diadili karena pesan dari bapak saya yang sudah memaafkannya. Namun satu hal yang masih saya tidak ketahui sampai saat ini, yakni pelaku yang mengirim ke adik saya. Siapa orangnya? Meskipun masalah selesai, namun rasa penasaran itu hadir karena beberapa pernyataan oleh pelaku tidak ada yang membahas adik saya. Alasan pohon bambu itu ditanam pun disuruh oleh orang pertama yang menjadi provokator dari semua masalah ini. Provokator yang belum diketahui oleh keluarga saya sampai saat ini. Kisah ini menggunakan nama fiktif dan daerah fiktif untuk menutupi di mana latar tempat dan tokoh aslinya. Karena bagi saya ini bukan hanya cerita horor biasa, tapi tragedi yang telah memberikan banyak korban, bahkan sampai merenggut nyawa. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang belum subscribe mohon subscribe, like dan komen agar channel saya terus berkembang.